wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, anak-anak, di video pembelajaran kali ini Bu Ella akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan dan simak baik-baik video pembelajaran yang akan Bu Ella sampaikan. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang bangun ruang. Yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat bangun ruang. Nah, coba dengarkan dan lihat baik-baik ya. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasar dan indikator bisa kalian baca dan pelajari ya. Nah, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian prisma, tabung, limas, kerucut, bola. Nah, tujuan yang kedua adalah dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, anak-anak, apa itu ya bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, bagian-bagian dari bangun ruang itu sendiri adalah ada yang namanya sisi. Nah, sisi yaitu bagian bangun ruang yang membatasi bagian dalam dan luar bangun ruang tersebut. Yang kedua, bagiannya adalah rusuk. Nah, rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi pada bangun ruang. Yang ketiga adalah titik sudut. Nah, titik sudut itu apa ya? Titik sudut itu adalah pojok bangun ruang. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar tentang yang pertama adalah prisma. Nah, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk sejajar. Nah, mempunyai sisi alas dan sisi atas yang kongruen. Kongruen itu apa ya? Kongruen itu sama besar dan sebangun, dan sisi alas dan atas sejajar. Nah, yang pertama adalah prisma segitiga. Nah, di sini ada gambar prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini ada sisi alas, sisi atas atau tutup, ada yang namanya titik sudut, ada sisi tegak, ada rusuk, dan ada sisi bawah atau alas. Sedangkan ini adik adalah tinggi prisma. Nah, kita akan pelajari dari sifat-sifat prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Yaitu yang pertama mempunyai 6 titik sudut. Nah, titik sudut adalah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian dari titik sudut adalah titik sudut tadi adalah pojok bangun ruang. Jadi pojok-pojoknya itu dinamakan titik sudut. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, di sini titik sudutnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, yang pojok-pojok ini anak-anak, ini adalah dinamakan titik sudut A, B, C, D, E, F. Nah, itu titik sudut. Yang kedua adalah mempunyai 9 rusuk. Nah, tadi rusuk itu apa ya? Nah, dari pengertiannya, rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi pada bangun
ruang. Jadi garis pertemuan antara dua sisi pada bangun ruang. Nah, coba kita lihat kembali. Nah, di sini punya 9 rusuk. AB, pertemuan dua garis ini. AB, BC, AB, BC, AC, BE, DE, EF, DF, dan CF ya. Itu dinamakan rusuk. Nah, yang dinamakan dengan bidang sekarang coba kalian lihat di sini. Nah, dua sisi berbentuk segitiga dan tiga sisi berbentuk segi empat. Dan sisi-sisi yang berbentuk segitiga itu yang mana ya? Nah, ini A, B, C. Nah, tadi pengertian dari sisi adalah bagian bangun ruang yang membatasi bagian dalam dan luar bangun tersebut. Nah, bangun ruang yang membatasi bagian dalam dan luar bangun tersebut itu dinamakan sisi. Nah, A, B, C, D, E, F ini berbentuk segitiga ya anak-anak. Sedangkan yang berbentuk segi empat, coba kalian perhatikan. A, B, E, D. Nah, segi empat kan? B, C, F, E. Nah, segi empat ya. Kemudian A, C, F, D. Nah, itu adalah sisi yang berbentuk segi empat. Nah, dan ini adalah jaring-jaring prisma anak-anak. Nah, nanti ketika di rumah kalian bisa membuat jaring-jaring prisma segitiga. Nah, sekarang yang kedua adalah prisma segi empat. Nah, tadi prisma segitiga, yang sekarang adalah prisma segi empat. Nah, sama halnya dengan prisma segitiga, bahwa prisma segi empat itu memiliki titik sudut. Tapi titik sudutnya ada 8 ya. Bisa kalian lihat ya, ini titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Itu titik sudut. Nah, yang kedua adalah 6 sisi atau bidang. A, B, C, D, E, F, G, H. D, C, G, H, D, C, G, H, dan B, C, G, F. B, C, G, F, dan A, D, H, H, E, A, D, H, E. Itu adalah sisi atau bidang. Nah, yang selanjutnya adalah sisi-sisi yang berhadapan sama besar. Ya. Nah, yang keempat adalah memiliki 12 rusuk. AB, DC, EF, dan sampai dengan CG. Nah, itu memiliki 12 rusuk ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah rusuk-rusuk ihtizajar adalah sama panjang. Ya. AE sejajar dengan BF, yaitu sama panjang kan ya. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma segi empat. Sama halnya dengan prisma segitiga, bisa kalian coba di rumah ya. Nah, yang ketiga adalah prisma segi lima. Nah, sifat-sifat dari prisma segi lima adalah yang pertama, memiliki 10 buah titik sudut. Bisa kalian lihat di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu adalah titik sudutnya. Nah, sifat yang kedua adalah memiliki 15 rusuk. 5 buah rusuk diantaranya merupakan rusuk tegak. Nah, AB. AB, ini rusuk ya. Sampai dengan CD, FC, JI. Nah, yang dinamakan sisi atau sisi rusuk. Rusuk tegaknya yang mana ya? Nah, ini F, A atau AF, kemudian BG, EJ, CH, dan DI. Ini adalah rusuk tegaknya. Nah, yang ketiga sifatnya adalah rusuk-rusuk ihtizajar sama panjang. Nah, AB sejajar dengan FG. AB sejajar dengan FG, pasti sama panjang ya. Sampai dengan EJ sejajar dengan DI. EJ sejajar dengan DI. Nah, sifat yang keempat adalah memiliki 7 buah sisi. 5 buah sisi berada di samping berbentuk persegi panjang dan
dua buah sisi lain berada di alas dan atap berbentuk segi 5. Nah, sisi 7 buah. Yang pertama, A, B, G, F. Nah, ini adalah sisinya berbentuk persegi panjang. C, D, I, H. Ini juga berbentuk persegi panjang. Dua sisi berbentuk persegi panjang. Nah, sisi yang lain itu 5 buah sisi berbentuk persegi panjang. A, B, G, F. C, D, H, I. E, D, I, J. A, E, F, J. Nah, B, C, H, G. Itu adalah 5 buah sisi berbentuk persegi panjang. Dan 2 sisi sebagai alas dan atap berbentuk segi 5. Yaitu A, B, C, D, E. Nah, ini sisi alas bawah. Kemudian F, G, H, I, J. Ini sisi atas berbentuk segi 5. Ya anak-anak ya. Yang ini adalah sisi tegak. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma anak-anak. Prisma segi 5. Nah, sekarang yang kedua kita akan belajar tentang tabung. Apa itu ya tabung ya? Tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang alasnya berbentuk lingkaran yang berukuran sama dan sejajar serta bidang samping yang disebut selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ini adalah gambar tabung. Ada tutup tabung yaitu berbentuk lingkaran. Kemudian bidang alasnya juga berbentuk lingkaran. Dan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, kira-kira sifat-sifatnya seperti apa ya? Nah, ini adalah sifat-sifatnya ya anak-anak. Yang pertama, sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran seperti yang Bu Ella sebutkan tadi. Dan selimutnya adalah berbentuk persegi panjang. Memiliki 3 sisi. Nah, yang tadi ya, atas, tengah, dan bawah. Yaitu lingkaran, persegi panjang, dan lingkaran lagi. Sisi atas, sisi tengah, dan sisi bawah. Yang ketiga adalah mempunyai 2 rusuk lengkung. Ya. Yang keempat adalah tidak memiliki titik sudut. Nah, yang kelima adalah bidang tegaknya berbentuk melengkung. Sehingga sering disebut bidang lengkung. Bidang lengkung selalu tegak lurus dengan alas maupun atas. Nah, ini bidang lengkung ini selalu tegak lurus ya. Nah, oke. Yang ketiga adalah limas. Nah, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berupa segi banyak dan sisi tegak berupa segitiga yang bertemu pada titik puncaknya. Yang pertama ada yang namanya limas segitiga. Nah, di sini limas segitiga ada rusuk, ada titik sudut, ada sisi tegak, ada sisi alas. Nah, dan ini adalah jaring-jaring limas segitiga. Nah, sifat-sifatnya memiliki alas berbentuk segitiga. Mana sih alas berbentuk segitiga? A, B, C. Ini adalah sisi alas. Terdapat 4 titik sudut. Nah, A, B, C, dan titik puncaknya T. Ya kan? Yang ketiga adalah mempunyai 6 buah rusuk. Kira-kira yang mana ya? A, B, B, C, A, T, CT. Nah, ini adalah rusuknya. Nah, yang keempat adalah 4 sisi di dalamnya berupa 3 sisi tegak ABT, A, B, A, B, T, sisi tegak, ABT, sisi tegak, ya. Kemudian BCT, BCT juga sisi tegaknya, ya. ABT, BCT, itu sisi tegak ya anak-anak. Kemudian CAT, CAT juga sisi tegak dan 1 sisi alas yaitu AB dan C. Nah, yang kedua adalah limas segi 4.
5 segi 4 sifat-sifatnya adalah punya alas yang berbentuk segi 4. Namanya juga 5 segi 4 ya. Pasti alasnya berbentuk segi 4. Ada 5 titik sudut. A, B, C, D, dan T adalah titik puncak. Sama ya dengan prisma segitiga tadi ya. Ada 1 titik puncaknya. Mempunyai 8 rusuk. A, B, B, C. A, B, B, C, C, D, dan seterusnya. Nah, punya 5 sisi. 1 sisi berupa alas persegi panjang, yaitu tadi A, B, C, D, ya, karena segi 4 ya. Dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak yang berbentuk segi 3, ya. Contohnya mana, Bu? A, B, T. A, B, T. Nah, ini kan ya, berbentuk segi 3. Sisi tegaknya berbentuk segi 3. Oke, yang selanjutnya adalah 5 segi 5. Nah, sifat-sifatnya seperti apa ya? Ini adalah jaring-jaringnya ya. Ini adalah jaring-jaring 5 segi 5. Nah, sifat-sifat segi 5, 5 segi 5 yang pertama memiliki alas berbentuk segi 5. A, B, C, D, E. Nah, namanya juga segi 5. Berarti alasnya berbentuk segi 5. A, B, C, D, E. Nah, ya. Kemudian 6 sisi. A, B, C, D, E. Sisinya ya. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. B, C, F. B, C, F. Nah, ya kan ya. Kemudian C, D, F. C, D, F. Nah, satu sisi berbentuk segi 5 dan sisi lain adalah berbentuk segi 3. Atau sisi tegaknya berbentuk segi 3. Sisi alasnya berbentuk segi 5 karena 5 segi 5. Nah, sifat yang ketiga adalah memiliki 6 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah titik sudutnya, anak-anak. Nah, yang keempat adalah 10 rusuk. A, B, B, C, C, D, D, E, E, A, sampai dengan E, F. Nah, yang keempat adalah kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah daerah selimut yang berbentuk juring lingkaran. Nah, kerucut merupakan limas yang alasnya lingkaran, anak-anak. Nah, ini adalah gambar kerucut dan yang samping ini adalah jaring-jaring kerucut. Nah, sama halnya dengan limas, kerucut itu juga punya titik puncaknya di sini, anak-anak. Nah, sifat-sifatnya di sini kerucut yang pertama adalah memiliki 2 sisi lengkung, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Nah, ini alasnya, Nak. Nah, ini alas dan selimutnya. Kemudian memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, ini alasnya ya, Nak. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki 1 rusuk lengkung. Ini rusuknya, Nak. Nah, ini rusuk lengkung. Memiliki 1 titik sudut, yaitu titik puncak. Di sini dia namanya titik sudut. Nah, kalau di jaring-jaringnya di sini, kalau di gambar kerucutnya di sini, ini namanya titik puncak atau 1 titik sudut. Nah, yang kelima adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung. Ini adalah gambar bola dan ini adalah jaring-jaring bola. Kira-kira sifatnya seperti apa ya, Bu? Nah, sifat-sifat bola yang pertama memiliki 1 sisi. Ya wes, ini sisinya, anak-anak. Memiliki 1 titik pusat yaitu ada di tengah-tengahnya, anak-anak. Dan tidak memiliki titik sudut. Nah, itu adalah macam-macam dari bangun ruang. Nah, nanti bisa kalian ulangi lagi mulai dari yang pertama ya.
Nah, anak-anak, demikian tadi video pembelajaran yang Bu Ella sampaikan. Silahkan kerjakan dengan baik dan teliti tugas yang diberikan Bu Ella. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Ella, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.